Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar membaca ayat Al-Quran yang mana ini merupakan salah satu bagian dari usaha kita untuk mengisi tujuan Allah memberikan kita yang masa ini dalam beribadah. Semoga selawat dan salam dapat kepada Tuhan Muhammad SAW yang akan wasilah beliau kita mengenal Islam, kita bisa mengenal Roh sementara. Kemudian pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas tentang sabda Rasul yang berbunyi Angkola aku la ilaha illallah dan Angkola Rasulullah, yang artinya adalah barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk surga. Dari hadis ini bisa kita maknai secara kontekstual bahwasanya masuk surga itu walau mudah bagi kita, yakni dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan catatan ini adalah perkataan yang terakhir, artinya nonton itu pada saat ada menjemput kita yang setelah kalimat itu kita tidak akan mengucapkan satu kalimat lagi. Di satu sisi memang ringan, namun untuk dapat menjalankan itu tentu kita tidak mungkin atau ujuk-ujuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun tentu di sepanjang hidup kita harus diistiqomai dengan amal-amal soleh. Sebagaimana secara logika saja, seseorang yang tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah beribadah, tidak pernah taat, mustahil pada akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun di beberapa hadis juga diterangkan juga itu yang bilang mampu dibalik, kalau dia sudah ditakdirkan menjadi ahli surga, ya nanti akan melakukan amal ahli surga, kemudian dia masuk. Itu meskipun di sepanjang hidupnya dia mengamalkan amal ahli neraka. Akan tetapi kita tidak bisa menjustifikasi atau kita tidak ngerti besok itu kita seperti apa itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah selalu menjalankan segala perintah Allah, kemudian berdoa meminta pertolongan kepada Allah, memudahkan setiap amalan yang dapat kita lakukan, sehingga yang terakhir adalah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di perkataan terakhir kita, sehingga Allah memberi rahmat pada kita dan rahmat kita pada surga. Sekian dari saya, cukup. Aku lupa dia astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desember tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar membaca ayat Al-Quran yang mana ini merupakan salah satu bagian dari usaha kita untuk mengisi tujuan Allah di tangan kita yang masa ini dalam beribadah. Semoga Allah dan salam dapat dan kepada Tuhan Muhammad SAW yang akan wasilah beliau kita mengenal Islam, kita bisa mengenal Roh sementara. Kemudian pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas tentang sabda Rasul yang berbunyi Angkola akhir la ilaha illallah Angkola akhir yang artinya adalah barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk surga. Dari hadis ini bisa kita maknai secara kontekstual bahwasanya masuk surga itu walau mudah bagi kita, yakni dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan catatan ini adalah perkataan yang terakhir, artinya langsung itu pada saat ada menjemput kita yang setelah kalimat itu kita tidak akan mengucapkan satu kalimat lagi. Di satu sisi memang ringan, namun untuk dapat menjalankan itu tentu kita tidak mungkin atau ujuk-ujuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun tentu di sepanjang hidup kita harus istiqomai dengan amal-amal soleh. Sebagaimana secara logika saja seseorang yang tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah beribadah, tidak pernah taat, mustahil pada akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun di beberapa hadis juga diterangkan juga itu yang hilang dibalik. Kalau dia sudah ditakdirkan menjadi ahli surga, ya nanti akan melakukan amal ahli surga, kemudian dia masuk. Itu meskipun di sepanjang hidupnya dia mengamalkan amal ahli neraka. Akan tetapi kita tidak bisa menjustifikasi atau kita tidak ngerti besok itu kita seperti apa itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah selalu menjalankan segala perintah Allah, kemudian berdoa meminta pertolongan kepada Allah, memudahkan setiap amal yang dapat kita lakukan, sehingga yang terakhir adalah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di perkataan terakhir kita, sehingga Allah memberi rahmat pada kita dan rahmat kita pada surga. Sekian dari saya, cukup. Aku lupa dia astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pahalanya bagaimana kita berpuasa tanpa minum. Dan tentu itu tidak mungkin kita laksanakan, dan berat bagi kita mungkin untuk menjalankan puasa selama 1 tahun. Meskipun di satu sisi memang kita tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah melalui Rasulnya untuk puasa atau puasa bulan, jadi puasa itu tidak boleh. Paling banyak itu adalah puasa sunat Daud, ya, seperti puasanya Nabi Daud yang diterangkan 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu adalah puasa yang diperbolehkan di dalam Islam. Sehingga kalau kita menjalankan tadi puasa 6 hari di bulan Syawal yang itu masih bersambungan dengan bulan Ramadan, itu puasanya lebih kondusif untuk kita menjalankan puasa tersebut. Merupakan salah satu kelemahan kita sebagai umat Muhammad dalam menjalankan ibadah. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan sedikit, semoga menjadi saluran untuk kita dan kita dalam menjalankan karena ibadah yang selalu benar-benar semoga kita bisa menjalankan, semoga di tahun yang akan datang masih di rumah dan kita jalankan. Dan kemarin belum, semoga tahun depan bisa menjalankan yang mana paling satu. Aku kemudian ada satu telepon kurang dan lebihnya, mohon maaf. Masihlah beliau kita mengenal Islam. Di kesempatan malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi idza mata bani adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladun sholeh yad'u lahu, rawahu Muslim. Yang artinya kurang lebih adalah ketika seorang hamba, seorang anak Adam mati, wafat, meninggal, maka seluruh amal kebaikannya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama yakni sedekah syariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Yang dimaksud dengan amal jariah adalah suatu amal di mana amal tersebut terus digunakan umat, ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Seperti misal membangun masjid, selama masjid tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian wakaf Quran misalkan, selama Al-Quran tersebut digunakan untuk tilawah, untuk belajar, maka akan terus mengalir pahalanya. Bahkan jalan di mana jalan tersebut dilewati untuk beribadah seperti ke masjid dan lain sebagainya, yang intinya di sana untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat pun demikian. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu din, yang mana akan bermanfaat di akhirat, bukan hanya sekedar di dunia. Seperti contoh ketika seseorang mengajarkan surat Al-Fatihah, di mana surat tersebut akan dibaca terus oleh seseorang, termasuk di setiap sholat itu kita akan membaca Al-Fatihah, maka selama
Iya. Amanah-amanah yang ringan namun memiliki pahala yang sangat besar. Yang salah satunya adalah bagaimana yang Rasulullah SAW di hadis menyampaikan, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha aswad, yang artinya adalah barang siapa yang bersolawat pada saya, yakni Nabi Muhammad, suatu kali, maka Allah akan bersolawat padanya sebanyak 10 kali. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Dalam hadis ini tentu dapat kita maknai atau dapat kita ambil pembelajaran bahasanya yang namanya amal bersolawat yang ringan kita ucapkan ternyata memiliki pahala yang sangat besar, yakni Allah sendiri yang akan memberi selawat sebanyak 10 kali bahkan dilipat gandakan. Di hadis yang lain pun Rasulullah menyampaikan terkait dengan keutamaan ini, yang artinya kurang lebih adalah orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama saya di dekatnya, dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi di hadis yang lain pun Rasulullah menekankan tentang keutamaan selawat. Bahkan di hadis yang lain pula juga disebutkan robiban pun atau celakalah orang yang disebutkan nama Rasulullah namun dia tidak bersolawat kepadanya. Bahkan pada hadis yang terakhir ini yang mendoakan itu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang mengamini adalah Rasulullah sendiri. Tentu dari sini dapat kita maknai bahwasanya di satu sisi sholawat memiliki pahala yang sangat besar, namun di sisi lain juga terdapat ancaman di sana agar termotivasi ya, agar kita termotivasi agar mengucapkan sholawat pada Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga sedikit ilmu ini menjadi tambahan bagi kita. Ringan diucapkan, ringan dilakukan, namun berpahala sangat besar. Sekian dari saya. Aku lupa dia jawab. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Budi. Wes.
puasa pada hari Arafah. Yang puasa satu hari pada hari tersebut, Allah akan menghapus dosa orang hamba 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu makna dari pengampunan dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Karena dosa besar di sana Allah mengampuni ketika orang hamba itu bertobat kepada Allah dan tidak merawat. Namun dosa-dosa kecil dapat yang dengan amalan-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah. Kita sebagai orang hamba untuk salah satu tujuannya adalah menggapai surga, yang mana di surga gratis juga disampaikan bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena amalannya, namun karena ridho Allah yang mendapat. Namun di sisi lain, untuk mendatangkan ridho Allah, untuk kita menjalankan beberapa perintah yang Allah perintahkan serta menjauhi larangannya. Tidak mungkin Allah akan ridho pada seorang hamba kalau hamba tersebut tidak ada amalan kebaikannya. Sehingga dalam kita beribadah tentu kita niatkan lillahi ta'ala, kemudian mengharap ridho Allah sehingga surga itu dapat kita capai. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan sedikit, semoga menjadi tambah ilmu bagi kita semuanya, dan semoga kita sebagai orang hamba menjadi orang yang cerdas, apa yang bisa memanfaatkan istilahnya bonus yang Allah berikan pada Nabi Muhammad dan pada umat Nabi Muhammad, seperti tadi amal-amal yang ringan namun berpahala yang kita pilih. Allah karena kesehatan yang diberikan oleh Allah, karena waktu longgar yang diberikan Allah pada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dan amal soleh. Surat dan salam arupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu-tunggu kabarnya di dalam akhirat. Alhamdulillah di kesempatan malam ini sedikit kami sampaikan tentang syarat amalan diterima oleh Allah. Amalan ibadah kita tentu harapannya adalah semuanya diterima oleh Allah. Namun agar amalan tersebut diterima, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Setidaknya ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah itikad. Dalam menjalankan ibadah amalan untuk kita harus ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas pada saat mengerjakannya dan ikhlas setelah mengerjakan amalan tersebut. Yang kedua adalah itikad, artinya mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana yang telah dikatakan Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada perintah kami, tidak ada contoh dari kami, Rasulullah tentunya, maka amalan tersebut adalah tertolak. Sehingga dalam amalan ibadah tentu kita harus mengikuti petunjuk dari Nabi, contoh dari Nabi. Di sisi lain, kita sebagai seorang muslim tentu harus cerdas dalam beramal. Artinya kembali pada tadi yang